Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya hari ini? Yang luar biasa boleh kasih jempolnya, 1 atau 2 tergantung berapa luar biasanya hari ini. Kalau luar biasa banget 2, kalau 1 aja ya oke lah. Boleh sama-sama. Apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kursus evangelisasi pribadi. Hari ini kita memasuki bab 1 atau orientasi. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Katarina Novianti Sigrita ya. Mukanya kayak begini. Saya pewarta dan pengajar dari BPK PKK Bandung. Saya juga dari paroki ini. Jadi banyak wajah-wajah yang sudah saya kenal juga. Dan mungkin sudah sering lihat juga ya di misa di gereja. Saya dari lingkungan 30 di daerah atas sana pada Saluyu. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya sebelum mulai ini saya ingin mengucapkan selamat ya. Kalau tadi selamat datang, tetapi saya juga ingin mengucapkan selamat buat Anda semua di tempat ini. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Anda tahu ya, flyer cap ini dipajang di papan pengumuman, diumumkan di misa, diumumkan juga lewat WhatsApp group. Ya, saya di WhatsApp group lingkungan aja udah terima berkali-kali WhatsApp pengumuman tentang cap ini. Tetapi yang mendaftar di sini, walaupun yang melihatnya mungkin ribuan, yang mendaftar ya Anda ini. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk ikut camp di tahun 2023 ini. Sama seperti Samuel ya, anak kecil itu tuh, Samuel. Tahu ya ceritanya? Samuel malam-malam tidur di bait Allah, lalu dia mendengar ada suara Samuel, Samuel. Lalu dia bingung, siapa ya yang panggil? Sampai 3 kali Tuhan panggil Samuel. Baru Samuel sadar, oh yang memanggil itu Tuhan. Dan barulah dia menjawab panggilan Tuhan, berbicaralah Tuhan, aku siap mendengar. Maka Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan. Yang mendengar banyak, tapi yang menjawab, ya berbicaralah Tuhan, aku siap mendengar. Ya Bapak Ibu di tempat ini. Jadi boleh tepuk tangan buat kita semua yang sudah mendengar panggilan Tuhan. Dan kasih tahu sebelahnya, kamu orang pilihan loh. Toel sebelahnya, kamu orang pilihan, kamu orang spesial. Oke, sebelum mulai ya, kita quiz time. Kita mau ngetes nih, seberapa jauh, seberapa dalam pengetahuan Anda tentang gereja Katolik. Ya kan semua di sini orang Katolik toh? Semoga. Jadi kita tes sama-sama ya. Jangan khawatir, ini tidak mempengaruhi kelulusan. Ini cuma tes awal ya. Kalau apa-apa, wah tes awal nih supaya tahu kira-kira saya ini udah cukup tahu, apa masih perlu belajar lagi, atau ya sedang deh rata-rata. Oke? Nah, ini pilihan berganda, ada 4 pilihan jawaban. Jadi nanti saya tanya ya, siapa yang jawab A? Siapa yang jawab B gitu ya, tapi jangan nunggu orang lain dia jawab A, ya udah saya ikut A. Langsung angkat tangan. Oke, siap ya. Gampang kok pertanyaannya. Pertanyaan pertama gampang. Di mana tempat kedudukan tahta suci? Apakah A di Roma, B di Vatikan, C di Inggris, atau D di Tasikmalaya ya? Siapa tahu? Siapa yang jawab A? Yang jawab B? C? D? Nggak ada. Ya antara A dan B. Jawaban yang benar adalah jeng 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 jeng. Nah, ya jawabannya Vatikan. Ya walaupun
didirikan di Roma. Next, negara apa yang memiliki umat Katolik terbanyak? Maksudnya jumlahnya ya, jumlah umat Katolik terbanyak. Apakah Indonesia? Semoga. Atau B, Meksiko? C, Italia? Atau D, Brasil? Yang mana? Siapa coba? Oh, enggak ada. B, ini ada juga. C, D. Oh, antara C dan D. Kira-kira siapa yang menang? C atau D? C bilang C, D yang bilang D. Jeng 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 jeng, jawabannya Brasil ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat statistiknya. Ini jumlah penduduk dunia, kira-kira 7,9 miliar. Umat Katolik itu yang di biru-biru itu ya, jadi memang kita bukan mayoritas di dunia ini. Lalu kalau dilihat jumlahnya, ini tabelnya. Secara persentase Brasil kalah, cuma 79% karena negaranya lebih besar. Tapi kalau dibilang jumlah lebih banyak ya, 145 juta. Diikuti dengan Meksiko. Italia malah di bawah banget karena negaranya kecil. Walaupun secara persentase hampir 100% orang Italia itu Katolik, ya isinya pastor semua kan dia kalau ke Italia. Yang menarik, Timor Leste ternyata mayoritas orang Timor Leste itu Katolik. Walaupun jumlahnya cuma 767.000 ya, terhitung dengan jari. Tapi secara persentase ternyata Timor Leste itu negara Katolik. Jadi ini ya kira-kira persentase umat Katolik di negara-negara di seluruh dunia. Di Asia itu Filipina yang banyak umat Katoliknya. Kita tahu kalau misa di Filipina, mungkin ada yang pernah ke Filipina, itu sampai penuh berjejal-jejal ya misanya karena banyak sekali umat Katoliknya. Begitu statistiknya. Next question. Sekarang supaya seru ya, tadi cuma angkat-angkat kurang olahraga. Sekarang kalau yang jawab berdiri gitu. Jadi pangkuannya dibersihkan dulu, siap-siap berdiri ya. Yang jawab berdiri, nanti B berdiri lagi, C juga berdiri. Jangan cuma angkat tangan. Oh, ini statistik umat Katolik di Indonesia. Ini Jawa Barat ya, Jawa Barat agak kecil sih, sangat minoritas, cuma 1%. Makanya memang mungkin kalau kita keluar dari gereja ya jarang ketemu sesama orang Katolik ya, kalau di sini Katolik semua. Tapi di luar jarang karena cuma 1%. Pertanyaan ketiga, siapa Paulus pertama kita? Apakah Santo Petrus, atau Tuhan Yesus sendiri, atau Paulus, atau Santo Agustinus? Siapa yang jawab? Boleh berdiri. Semua? Enggak, ada yang masih duduk. Oke, silakan duduk lagi ya Pak. Ada yang jawab? C. Oh, ada. Wah, hebatnya. Semangat. D. Nggak ada. Jawabannya adalah Santo Petrus ya. Mungkin memang agak mirip kalau kita merayakan hari ini juga kan, Petrus Paulus selalu bareng-bareng. Yang mana ya? Nah, jangan tertukar lagi. Petrus Paulus pertama kita. Ini ya, Rasul Petrus adalah Paulus pertama kita. Dan di dalam kitab Matius kita lihat bagaimana Yesus memberikan amanah itu kepada Petrus. Boleh dibaca sama-sama ayatnya 1, 2, 3. Ya, ini pesan Yesus kepada Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan Petrus artinya batu karang. Di atas batu karang ini, di atas Petrus, aku akan mendirikan jemaatku.
Jadi ini perintah langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Maka kita sebetulnya berbangga ya, paus kita itu menerima amanah langsung dari Yesus, diturunkan terus turun-temurun sampai paus kita yang sekarang. Jadi jelas suksesinya, sangat jelas. Dan kalau ditanya siapa yang mendirikan, ya Yesus sendiri ya, dia bilang aku akan mendirikan jemaatku. Nah ini suksesnya. Struktur gereja kita sangat luar biasa ya strukturnya. Bahkan ada yang bilang strukturnya tuh lebih lebih teratur, lebih terstruktur daripada struktur militer. Kan kalau militer juga jelas pangkat-pangkatnya. Dan di gereja kita juga sama, jelas pangkat-pangkatnya. Paling tinggi itu paus. Lalu di bawahnya ada para kardinal, bawahnya ada uskup agung, ada uskup, imam, diakon, dan barulah kita umat awam ini. Jelas. Maka kalau ada pastor dipanggil melayani atau kasih misa di keuskupan lain, dia nggak sembarangan kasih misa, dia izin dulu ke uskup daerah itu, karena jelas strukturnya. Dikasih izin, barulah dia boleh melayani memberikan ekaristi di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti bangga. Gereja kita ini luar biasa. Dan bahkan pusatnya kan di Vatikan ya. Semua tercatat di Vatikan. Vatikan itu punya data gereja di pelosok Indonesia di mana aja, mereka punya datanya. Jadi semua sangat terstruktur, semua sangat teratur. Oke, lanjut lagi ya. Berdiri lagi ya. Paus Fransiskus yang sekarang ini ya, Paus Fransiskus, tahu kan ya, adalah paus nomor berapa? Kalau tadi Petrus paus ke-1, Paus Fransiskus ke berapa ya? Apakah paus ke-100 atau paus ke-2022? Oh salah, harusnya 2023 ya, kayak tahun. Atau paus ke-266 atau paus ke-851? Siapa yang jawab A? Berdiri. Dan B, ya. C, separuh. D, sisanya. Antara C dan D kira-kira yang mana ya? Jeng 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 jeng. Apakah gereja kita sudah setua itu atau masih agak muda? Jawabannya jeng jeng. Agak muda ya. 266 doang, belum 800 pausnya. Next. Oh, ngomong-ngomong, sebelum Paus Fransiskus, Paus siapa? Benediktus ya, yang ke-16 yang beberapa waktu lalu baru saja meninggal dunia. Nah, sekarang kalau Paus itu punya pasukan pengawal pribadi. Ada yang pernah lihat nggak? Kalau sekalian acara-acara kepausan, mungkin pernah lihat pasukan pengawalnya Paus. Apakah namanya? Namanya apakah Pontifical Army atau Vatican State Army karena di Vatikan, atau Pontifical Swiss Guard atau Royal Guard Army? Nah, siapa jawab A? Iya ada. Siapa jawab B? Ada satu. Siapa jawab C? Oh banyak. D? Oh nggak ada. Oh ada. Yang lain kok nggak ngacu, nggak berdiri, berarti jawabannya jujur sekali nggak tahu. Biasanya nggak tahu juga mau nebak. Jawabannya ini Pontifical Swiss Guard. Walaupun kedudukannya di Vatikan, tapi namanya Swiss Guard karena memang ada sejarahnya ya. Asalnya mereka itu orang-orang dari negara Swiss, makanya disebut Swiss Guard. Atau kalau bahasa Indonesianya Garda Swiss Kepausan. Kurang keren ya bahasa Indonesianya. Pokoknya Pontifical Swiss Guard. Kayak begini seragamnya, warna-warni, cerah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di TV, wah ada yang mengawal paus kayak begini, oh ini Pontifical Swiss Guard, pasukan khusus yang mengawal paus.
Karena paus kita itu juga perlu dilindungi, ya, banyak yang nggak suka, banyak musuhnya. Jadi harus selalu dilindungi oleh pasukan khusus. Oke, ternyata luar biasa ya. Sebagian besar jawabnya benar. Siapa yang jawabnya benar lebih dari 3? Oh, keren. Boleh kasih tepuk tangan dong buat yang ngomong. Berarti kita cukup tahu tentang iman kita. Nah, kuisnya selesai. Sekarang kita mau masuk ke materi. Kenapa sih harus ada kursus yang namanya CAP? Kenapa CAP atau kursus evangelisasi ini begitu penting? Saya ingin mengajak kita melihat hasil dari survei yang diadakan oleh satu lembaga survei di Amerika Serikat, namanya George Gallup. Ini bukan nama orang, tapi nama lembaga survei. Survei ini mengatakan bahwa Gereja Katolik adalah raksasa penginjil yang sedang terkubur. Kalau kita dengar ini memprihatinkan, kok tidur sih? Padahal raksasa yang kayak di gambar ini kelihatannya, karena raksasanya lagi tidur, kalau Bapak Ibu lihat itu ada kurcaci yang mau lepasin sepatunya raksasa. Tapi kurcacinya cuek aja, dia dekat raksasa, dia ganggu raksasanya. Karena raksasanya sedang tidur. Dan karena raksasanya sedang tidur, dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Pokoknya si kurcacinya bebas-bebas aja mengganggu raksasa. Nah, raksasa tertidur ini seperti gereja Katolik. Kenapa? Karena gereja Katolik memiliki tradisi, memiliki struktur, memiliki umat, ya seperti tadi kita sudah lihat di kuis tadi, kita lihat sekilas. Oh, tradisinya panjang. Sejak zaman para rasul diturunkan dari Yesus sendiri, terus sampai sekarang, sampai tahun 2023. Wah, tradisinya sangat panjang, 2000 tahun tradisi. Strukturnya sangat jelas, hierarkinya jelas, dari paling atas sampai paling bawah. Umatnya juga banyak, walaupun tadi bukan minoritas, tapi di beberapa negara umat Katolik adalah mayoritas. Dan jumlahnya juga tidak terlalu kecil kok di antara penduduk dunia. Jadi sebetulnya modal dasarnya sangat besar, kekuatannya besar seperti raksasa. Tetapi sayangnya tidak mempunyai api. Nggak ada semangatnya. Rasanya semua berjalan, ya itu aja deh, biasa-biasa aja deh, tenang-tenang aja deh. Ya pokoknya kita bisa aja deh, tiap minggu udah cukup segitu. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda membayangkan, saya ini selama jadi orang Katolik, apa sih yang saya rasakan? Pernah nggak sih Anda menemukan? Apakah kalau hari Minggu, wah Anda semangat, saya mau Ekaristi, atau aduh malas banget ya, aduh mana misalnya sekarang jam 5.45, aduh pagi amat sih, gak kira-kira ya, malas sekali Minggu itu. Yang manakah kita? Apakah ada api semangat itu di dalam diri kita? Saya pernah baca biografinya Santa Teresa Lisieux, ya tahu ya, Teresa anak-anak Yesus. Di zaman dulu itu Teresa kecil ini tinggalnya jauh dari gereja, maka dia nggak bisa terima tubuh Kristus setiap minggu. Dia cuma bisa terima tubuh Kristus kalau ada pastor yang datang ke stasiunnya dia, dan itu biasanya 1 bulan sekali. Dan zaman itu kalau orang mau terima tubuh Kristus harus betul-betul suci, bersih dari dosa. Kalau enggak, dia harus pengakuan dosa dulu, baru boleh terima tubuh Kristus. Nah, Teresa kecil ini, dia sangat gembira kalau sudah tiba saatnya pembagian hosti, ya, kalau tiba saatnya pastor datang. Nanti diumumkan di stasiunnya, minggu depan misanya bersama pastor, jadi ada pembagian hosti kudus. Wah, dia happy. Oke, kalau gitu sepanjang minggu ini saya mau jadi anak baik,
nggak mau berantem sama kakak-kakaknya supaya dia layak untuk terima tubuh Kristus. Karena kalau dia berantem, mesti pengakuan dosa dulu. Wah, ketinggalan. Bulan ini dia nggak bisa terima tubuh Kristus. Jadi sepanjang minggu itu dia baik. Nanti hari Minggu, wah dia bisa terima tubuh Kristus. Dia happy, pulang dengan gembira, dengan sukacita. Ya udahnya sih berantem lagi mungkin ya. Pokoknya asal bulan itu aman. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi saya ini menarik. Saat saya membaca kisah itu, saya merenung. Saya juga asal nggak segitu semangatnya ya. Sampai betul-betul, wah menanti-nantikan katanya. Sampai nggak bisa tidur karena pengen terima tubuh Kristus. Asalnya saya malah nggak bisa bangun, bukan nggak bisa tidur ya kalau mau misa itu. Kok bisa ya bersemangat begitu? Kok bisa ya merindukan Tuhan seperti itu? Lalu saya juga merenung, kenapa? Saya juga nggak punya hati. Nah, ternyata survei George Gallup ini juga membuktikan hal yang sama, bahwa banyak umat yang mungkin merasa hidupnya biasa-biasa saja, lalu tenang-tenang saja, seperti raksasa yang tertidur. Padahal kalau kita paham sungguh bahwa yang kita terima ini adalah Kristus sendiri hadir dalam bentuk hosti kudus. Ini Kristus sendiri. Kurang apa lagi coba? Kristus hadir bukan cuma tiap minggu atau tiap bulan kayak Santa Teresa Lisieux, tetapi setiap hari kita bisa terima Kristus kalau mau bangun pagi. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita menyadari hal ini, harusnya api kita, semangat kita berkobar-kobar. Oh, aku mau terima Yesus. Aku mau terima Yesus. Nah, ini yang mesti jadi permenungan kita bersama. Ada apa ini? Kenapa ya surveinya menunjukkan seperti itu? Kenapa raksasanya tertidur? Atau ada artikel ini yang menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah orang tertahbis di antara periode tahun 2013 sampai 2018. Ini juga memprihatinkan. Artinya menjadi pelayan Tuhan ini bukan sesuatu yang menarik lagi. Oh, saya mau membaktikan hidup. Udah enggak. Udah semakin banyak orang yang tidak mendengarkan panggilan itu lagi. Jadi ini statistik yang harusnya membuat kita prihatin. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi bersama-sama? Lalu banyak orang berpikir yang penting kita tarik orang masuk gereja kita. Wah, pokoknya tarik orang, udah ikut aja gerejaku, udah kamu dibaptis aja, udah pokoknya kamu ikut kelompokku. Tapi sebetulnya bukan itu yang dituju, bukan jumlah secara kuantitas, tetapi bagaimana komitmen kita di dalam menjalankan ibadah kita. Maka tantangannya sebetulnya ini, bagaimana menambah dan menguatkan komitmen spiritual bagi orang-orang di dalam dan di luar gereja. Dan di luar gereja ya apalagi ya, mereka mungkin juga peduli sama acara-acara gereja. Tapi ternyata orang-orang di dalam gereja juga, kalau Bapak Ibu ikut aktif melayani di lingkungan atau ikut, mungkin masih ketemu orang-orang yang gampang ngambek, baperan. Ada nggak di kelompok Bapak Ibu? Dikit-dikit ngambek. Udah saya nggak mau lagi kur. Apaan? Kok saya nggak didudukin di depan nih? Saya mau depan nih. Ada yang begitu. Jadi motivasinya bukan murni ingin melayani, tapi saya ingin tampil depan nih nyanyinya atau hal-hal lain. Nah, jadi ini tantangan kita bersama. Bagaimana kita bisa menambah dan menguatkan komitmen spiritual untuk orang-orang di dalam dan di luar gereja. Masalahnya, seringkali kita tidak tahu caranya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal evangelisasi, kira-kira di sini ada yang tidak tahu nggak sih evangelisasi itu apa? Ada yang mau kasih pendapat? Siapa yang baru pertama kali dengar kata evangelisasi dari brosurnya Ken? Ada? Oh, ada. Ya udah, kalau itu nggak usah jawab. Yang lain tinggal ngacung.
Apa evangelisasi menurut Anda? Kabar sukacita apa? Mewartakan kabar gembira. Yang belakang-belakang ada yang mau jawab? Kenapa? Perutusan. Sebelah sini penginjilan. Mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil. Ya, itu evangelisasi. Betul ya? Dan nanti dalam kursus ini kita akan terus belajar apa itu evangelisasi. Tapi banyak orang juga berpikir evangelisasi ini mah tugasnya imam. Mewartakan kabar sukacita, kabar gembira itu kan tugasnya pastor, khotbah di misa. Saya mah siapa? Baca Alkitab aja jarang, ayat aja nggak tahu, gimana bisa mewartakan kabar sukacita? Tetapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih bahwa sebetulnya tanpa sadar kita sudah sering melakukan evangelisasi. Walaupun yang tadi ngangkat tangan baru nih dengar kata evangelisasi, tapi sebetulnya tanpa sadar kita sudah sering melakukan. Misalnya orang tua yang mengajari anaknya tentang Yesus, orang tua yang ngajarin anak kamu kalau ke gereja bikin tanda salib ini ya, kiri dulu, kanan, kiri dulu, baru kanan. Terus nanti kamu berdoa dulu ya, kalau berdoa tangannya dilipat, matanya tutup, lalu kamu bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus besok saya mau ulangan, tolong. Nah, itu juga evangelisasi. Artinya Anda sedang mewartakan kabar sukacita kepada anak Anda bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa tolong kamu dalam ujian kamu. Ada Tuhan Yesus yang bisa bantu kamu. Kalau kamu punya permintaan, doa. Pasti Tuhan dengar doa kamu. Ini evangelisasi. Sehingga anak Anda jadi sukacita. Oh iya, aku bisa ya doa ke Tuhan. Ini evangelisasi. Atau kalau ada teman Anda lagi ada masalah, tolong dong doakan saya. Lalu Anda doakan dia. Atau mungkin Anda ajak dia, ayolah kita ke gereja aja. Kita doa sama-sama di misa. Ini juga evangelisasi. Artinya Anda sedang membawa kabar sukacita kepada teman Anda yang bermasalah itu. Anda perkenalkan dia kepada Yesus yang bisa membantu masalahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebetulnya evangelisasi bukan barang baru, bukan sesuatu yang ilmu baru. Oh ternyata ini baru ya. Enggak, evangelisasi sudah ada sejak dulu kala. Dan secara otomatis juga tanpa sadar sudah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya Paulus ke-6 dia berkata, boleh dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Sekali lagi, kudu ini kan pokok dan penting, jadi harus betul-betul penting. 1, 2, 3. Evangelisasi adalah tugas pokok dan penting di dalam gereja. Karena tanpa evangelisasi, anak-anak kecil nggak akan tahu caranya berdoa. Tanpa evangelisasi, orang nggak tahu bahwa Yesus bisa tolong mereka. Tanpa evangelisasi, orang nggak ngerti buat apa ya saya datang ke misa, buat apa ya saya melakukan ini. Evangelisasi adalah tugas pokok dan penting di dalam gereja. Tetapi memang zaman dulu itu sebelum Konsili Vatikan II sangat terbatas jumlah orang yang bisa pegang Alkitab, baca Alkitab itu sangat terbatas. Maka perkembangan evangelisasinya agak terhambat. Tetapi setelah Paulus ke-6 menyadari hal ini 10 tahun setelah Konsili Vatikan II, maka dia mengeluarkan himbauan apostolik ini yang Bapak Ibu pegang. Ada di paket buku Anda. Namanya apa? Dibaca sama-sama. Evangelii Nuntiandi. Ya, lagi baca sama-sama 1, 2, 3. Evangelii Nuntiandi. Jadi dokumen ini disusun karena Paulus menyadari pentingnya evangelisasi. Tetapi dia juga menyadari bahwa banyak orang Katolik yang ngerti caranya. Apa itu evangelisasi? Nggak tahu, nggak pernah dengar.
apa itu evangelisasi, isinya apa, caranya bagaimana, siapa yang harus melakukan evangelisasi, siapa yang harus menerima evangelisasi, itu semua ada di sini. Nah, jadi kalau nanti malam Bapak Ibu sebelum tidur boleh dibaca-baca di buku ini, ya. Nanti akan ada pelajarannya tersendiri. Ada 2 kali membahas satu buku ini, tapi Anda boleh mulai membaca-baca. Lalu, kalau sudah sempat lihat sekilas buku ini, agak kurang menarik ya. Nggak ada gambarnya, kata-katanya banyak banget. Ini mah kayak kuliah lagi, kayak baca undang-undang dasar 45, kayak baca kitab hukum apa gitu. Sulit ya. Saya juga baca ini berkali-kali mesti dibaca baru ngerti. Digarisin di segala macamnya baru akhirnya ngerti. Ada yang menjelaskan baru lebih ngerti. Memang tidak mudah dipahami. Maka ada sekelompok orang di Amerika Serikat, bukan orang ya, sebetulnya mereka adalah Dewan Pastoral untuk Penginjilan Awam. Sekelompok orang ini menyadari bahwa evangelisasi ini sekarang harus melibatkan kaum awam, nggak bisa cuma pastor aja. Ini balik lagi sini deh. Mengapa awam harus berevangelisasi? Ya kita lihat jumlah uskup dan imam di seluruh dunia itu terlalu sedikit untuk melayani seluruh umat Katolik. Kalau dihitung itu satu imam harus melayani 3.168 umat. Bayangkan 3.000 umatnya segimana? Kita di Laurentius sekali misa juga mungkin cuma 500, tapi ini 3.000. Pastornya juga manusia ya, pasti capek, pasti nggak sanggup. Jadi kalau kita hanya menyerahkan tugas evangelisasi kepada imam, rasanya nggak bisa, nggak semua terlayani. Maka awam perlu menyadari bahwa dirinya juga dipanggil untuk tugas evangelisasi ini. Ada panggilan sebagai imam, raja, dan nabi bagi kita semua umat Katolik yang sudah dibaptis. Saat kita dibaptis, kita menerima tugas perutusan itu untuk menjadi imam, untuk menjadi raja dan nabi. Nabi itu apa? Mewartakan firman-Nya Tuhan. Ini ya sekilas. Imam mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai kurban yang kudus. Raja boleh dibaca deh sama-sama yuk. Dari imam ya, 1, 2, 3. Imam mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai kurban yang kudus. Raja nabi ini tugas kita. Mewartakan kabar sukacita itu adalah tugas seorang nabi, menjadi saksi Kristus di dunia ini. Jadi ini tugas kita bersama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sekarang berdua pandang temannya. Coba yang sebelah ini sebelahan boleh, yang sebelah sebelahan. Kalau yang sini nggak ada partnernya, cari belakangnya. Pandang lalu bilang, adalah tugas kamu juga. Ya, kasih tahu temannya. Kiri kanan depan belakang. Tugas kamu loh. Sekarang bilang lagi sama-sama, tunjuk giginya. Evangelisasi juga tugas saya. 1, 2, 3. Evangelisasi juga tugas saya. Ya, ini tugas kita semua. Evangelisasi adalah tugas semua anggota gereja. Nah, jadi kembali lagi tadi, buku ini agak sulit dipahami. Bagaimana bisa seorang awam yang seperti kita-kita ini yang nggak pernah belajar teologi bisa memahami buku ini? Nggak gampang. Ya mungkin harus belajar lama, dibaca terus setiap malam baru bisa. Maka ada sekelompok dewan pastoral urusan penginjilan di Amerika Serikat yang lalu mereka berpikir, wah katanya, kita harus menyederhanakan evangelisasi ini.
buku kuning ini harus disederhanakan supaya bisa dipahami oleh awam. Maka tahun 1984 mereka menerbitkan buku ini. Nggak kebaca. Mission Evangelization, A Course to Train Evangelists. Buku ini sebetulnya ini buku coklat yang Anda pegang, tapi versi Amerikanya. Itu judul aslinya. Terbit tahun 84. Lalu ada seorang pastor dari Indonesia, namanya sudah almarhum Romo Sugiri Van Heuvel SJ, ya, dari Jakarta. Romo Sugiri ini namanya Sugiri tapi orang Belanda. Romo Sugiri ini main ke Amerika Serikat, lalu dia menemukan buku ini. Dan dia lihat, loh, ini bagus banget. Ini mengajarkan tentang evangelisasi dengan cara yang mudah. Wah, saya harus bawa buku ini ke Indonesia. Jadi dia bawa buku ini ke Indonesia. Dia kumpulkan beberapa orang di Jakarta untuk menerjemahkan buku ini. Maka kalau nanti Anda lihat, misalnya nih, ada statistik yang udah kuno di bab 1 ini, di halaman 5. Itu statistiknya kuno, udah lama, karena memang buku ini udah cetakan lama, diterjemahkan lama. Atau mungkin nanti Anda menemukan, kok kalimatnya aneh, yang gak enak. Ya, karena memang yang menerjemahkannya ya orang-orang teman-temannya pastor itu. Jadi bukan penerjemah profesional. Maka harap dimaklumi keterbatasan buku ini. Tapi sekarang sedang digarap buku yang lebih up to date lagi. Nah, jadi Romo Sugiri ini, dia terjemahkan buku ini. Lalu dia mulai mengadakan kursus evangelisasi pribadi di Jakarta di tahun 1988. Jadi kayak ini udah lama, ya, udah dari tahun 88. Dan ini bukunya pertama warnanya merah, bukan coklat seperti ini. Dan CAP itu pertama kali diadakan tahun 88, tetapi kemudian terus berkembang dan sekarang masuk ke berbagai paroki dan berbagai kota di Indonesia, termasuk ke Bandung ini. Maka Bapak Ibu sekalian, sering ada orang bilang, ya wah, kayak ini mah acaranya PDKK, acaranya kelompok karismatik. Sebetulnya bukan. CAP ini adalah seruan Paus ke-6 untuk kita semua umat Katolik awam. Dan kebetulan memang Pastor Sugiri itu adalah pastor moderatornya karismatik. Jadi yang membawa masuk memang pastornya karismatik. Ketika dia mengumpulkan teman-temannya, ya teman-temannya orang-orang karismatik. Mengadakan pertama kali, ya panitianya si orang-orang karismatik itu. Tetapi pesan yang dibawa berlaku untuk kita semua anggota gereja. Jadi CAP ini bukan untuk memasukkan orang ke kelompok tertentu, tetapi ini adalah untuk menyadarkan kita semua anggota gereja bahwa kita punya suatu panggilan keputusan untuk mewartakan kabar gembira, supaya gereja Katolik kita tidak lagi tertidur seperti raksasa tadi, tapi bangun dan memiliki api, bersemangat berapi-api. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, siap untuk menjalankan panggilan keputusan itu? Masih ragu dan masih bingung, siapnya baru 1 dari 11 itu. Nah, kalau gitu kita lihat lagi ini. Boleh dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Ayat ini penting. Ini ayat pegangan kita di dalam kursus evangelisasi pribadi. Jadi boleh baca sekali lagi. Terus kalau bisa hafalkan. Nanti di akhir CAP ini harus hafal. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, nanti hafalin terus ya sampai hafal. Ada yang tahu kapan Yesus mengucapkan kalimat ini? Waktu mau naik ke surga. Ini pesan terakhirnya Yesus di dunia ini kepada murid-muridnya. Maka ayat ini sering disebut sebagai amanat agung. Karena ini amanat terakhir. Yang namanya amanat kan harus dijalankan. Dan amanat ini untuk kita semua. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu lihat ayat sebelumnya. Boleh dibaca lagi sama-sama yang di atas 1, 2, 3. Jadikanlah semua bangsa itu baptislah mereka dan seterusnya. Yang menarik di atas, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, lalu di situ juga ada banyak orang. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang Bapak Ibu? Ragu-ragu. Padahal Yesus sendiri yang hadir di situ. Kalau saya yang ngomong Anda ragu, ya wajar ya, siapa sih orang ini baru juga kenal, udah ngomong panjang lebar, nggak tahu siapa, wajar. Tapi kalau Yesus sendiri berdiri di situ, udah 3 tahun mengajari mereka banyak hal, ternyata masih ada juga yang ragu. Benar nggak ya? Siapa orang ini? Nah, ternyata di zaman itu juga ada yang ragu. Jadi Bapak Ibu yang ragu juga nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Banyak. Nah, tetapi walaupun orang-orang itu ragu-ragu, apa yang Yesus lakukan? Yesus mendekati mereka. Siapa mereka? Semua orang, semua muridnya, termasuk yang ragu-ragu tadi. Itu juga Yesus dekati. Dan Yesus berkata, ini tadi kepadamu telah diberikan ini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa itu. Artinya yang ragu-ragu juga menerima perintah yang sama. Yesus bilang, kamu ragu, ya udah kamu nggak usah. Kamu bisa ya, kamu saja. Enggak, ini perintah untuk kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, saat kita mengikuti camp ini, pasti ada macam-macam nih motivasinya. Ada yang ikut karena dipaksa. Ada yang dipaksa pastor ya. Kalau enggak katanya nggak boleh lagi. Ada di sini DPP, ya udah saya ikut aja. Tapi mungkin ragu-ragu. Atau ada juga yang ikut camp ini begitu lihat saya, siapa yang ikut langsung daftar. Ya saya semangat. Pengen tahu apa sih evangelisasi itu. Atau ada juga orang lain lagi yang mungkin nggak ngerti dia evangelisasi. Sejak awal dia sudah ngerti dan dia bilang, saya mau nih supaya bisa bicara di depan, saya mau ikut camp ini. Ada yang pede banget, ada yang enggak pede banget, ada yang ragu-ragu. Tapi Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan Anda, apapun motivasi Anda, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan ragu. Ikuti terus camp ini sampai selesai. Dan pasti Allah akan bekerja dalam diri Anda. Karena Dia sendiri yang memilih Anda untuk ikut camp ini. Jadi pasti ada rencananya yang akan Dia kerjakan dalam hidup Anda. Dan yang penting ini, janji Tuhan. Boleh dibaca yang merah sama-sama, 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Maka jangan takut, jangan ragu-ragu, dan jangan khawatir. Mungkin sekarang Anda juga ragu, Anda merasa lapar,
Bapak panitia sudah menyediakan makanan, jadi nggak perlu ragu ya, terjamin makanan. Silakan aku kembalikan ke panitia. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sudah kenyang? Sudah. Siapa yang kenyang banget, boleh kasih jempolnya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi masih ingat apa yang kita bahas? Yang pertama, evangelisasi itu tugasnya siapa? Tugas kita semua, bukan cuma tugas imam, tapi tugas kita juga sebagai kaum awam. Dan jangan khawatir karena Tuhan menyertai kita di dalam perutusan ini. Nah, jadi di dalam kursus ini kita mau belajar bagaimana caranya kita mewartakan kabar gembira itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi kita sudah lihat bahwa evangelisasi sebetulnya sudah sedikit banyak sudah kita lakukan ya, tanpa sadar kita sudah melakukan evangelisasi. Nah, sekarang coba kita renungkan, kita bayangkan. Ada nggak sih orang-orang di dekat kita yang memerlukan evangelisasi? Beberapa waktu lalu ada sepupu saya telepon dan sepupu agak jauh, tapi memang kami kadang suka ketemu kalau acara Natal, tahun baru, kumpul keluarga, saya masih sering ketemu. Tapi ya cuma ketemu lalu udah, kita nggak kontak-kontak. Dan kalau ketemu rasanya hidupnya baik-baik aja, dia selalu happy, ketawa, nggak pernah cerita, oh saya lagi ada masalah, enggak. Tapi ternyata beberapa waktu lalu itu dia telepon, lalu dia bilang bahwa dia tuh sekarang sedang dalam proses perceraian, mau bercerai sama suaminya. Dan ternyata masalahnya udah lama banget, udah berbulan-bulan. Dan dia stres, dia bilang dia nggak tahu harus mencari pertolongan kemana, dan memang bercerainya juga nggak baik-baik, dan dia bingung harus kemana, makanya dia telepon kami. Waktu saya terima telepon itu saya merasa, wah kok saya nggak tahu ya, ternyata selama ini ada saudara saya mengalami kesusahan, saya nggak tahu. Lalu sekarang saya harus tolong, gimana ya cara nolongnya, bingung juga. Saya juga nggak ngerti dia harus ngapain dan gimana prosesnya. Saya juga sama bingung, nggak pernah mengalami yang itu. Dan yang terpenting lagi bukan cuma soal perceraiannya, tapi orangnya stres. Dia bilang, aduh saya putus asa, udah bingung mau gimana. Saya juga bingung, gimana ya menolongnya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga sering mengalami hal itu. Ada orang yang kita kenal, mungkin saudara, kerabat kita, teman kita, yang curhat, yang mengalami masalah, atau yang putus asa. Dan kita bingung bagaimana kita bisa menolong orang. Mau sih, aku mau tolong, tapi gimana ya caranya? Gak ngerti caranya. Nah, lewat kursus evangelisasi pribadi ini, kita akan belajar 5 langkah evangelisasi. Jadi nggak perlu sulit-sulit. Kalau tadi salah satu masalahnya nggak ngerti gimana caranya, tapi sekarang sudah diringkas jadi tinggal 5 langkah. Anda cukup pelajari, hafalkan 5 langkah ini, dan Anda sudah bisa menyebarkan, mewartakan kabar baik kepada orang lain. Nah, ini nanti akan kita pelajari di dalam cap ini. Dan ini penting ya, 5 langkah. Kita nanti setiap minggu belajar 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Maka Bapak Ibu sekalian, ikuti terus sampai akhir supaya lengkap, tahu ceritanya semuanya, tahu 5 langkahnya. Jangan separuh-separuh, nanti cuma bisa langkah 1, langkah 2-nya. Ya, waktu itu saya bolos, nggak bisa, udah loncat aja lah ke langkah kelima. Ya, jangan. Jadi ikuti terus sampai akhir. Oke, setuju semua? Sekarang toel tangannya depan, belakang, kiri, kanan. Kamu jangan bolos ya.
Oke. Sekarang kita lihat buku coklatnya. Ini akan jadi buku Anda ya. Ini udah termasuk dalam biaya pendaftaran. Jadi silakan diberi nama. Lalu kalau Anda perlu bikin catatan, dicoret-coret, di stabilo boleh. Silakan banget ya. Ini buku Anda semua. Sekarang saya ingin saja kita buka halaman 3 supaya ada coretannya sedikit. Halaman 3 itu ada tulisan pada masa kini. Udah ketemu ya? Sama nggak? Sama ya? Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada masa kini. Yang pertama, lebih banyak kesaksian iman daripada kedua, yang ketiga, orang-orang Katolik dewasa yang sangat berdedikasi dan dibentuk dan dididik rohaninya sehingga mereka dapat menerapkan dan menghayati sendiri Injil dalam kehidupannya sehari-hari. Ada yang juga mau belajar. Bapak Ibu sekalian, waktu saya kuliah, saya pernah kuliah di Inggris ya. Di sana tuh kalau Ibu tahu kan kota-kota Eropa suka ada bagian tengah kotanya yang bebas mobil ya, jadi itu pedestrian zone. Orang jalan di situ kiri kanannya rokok. Di hampir semua kota Eropa itu pasti ada pusat kota yang bebas mobil. Kalau saya pulang dari kuliah menuju ke tempat kos, saya harus jalan lewat pusat kota. Ya saya sih senang-senang aja ya sambil lihat kiri kanan, lihat toko, sambil belanja, senang, menyenangkan. Itu masa-masa menyenangkan. Satu hari ketika saya sampai di pedestrian zone itu, saya melihat kok ada aneh ya. Biasa orang cuma jalan lalu lalang, tapi kali ini kayak ada orang kumpul di satu tempat. Lalu saya mulai perhatikan dari jauh, apa ini? Siapa ini? Lalu ada suara kayak orang marah-marah, teriak-teriak. Saya dekati lagi, ada apa ini ya? Saya pikir kalau di Indonesia ini pasti lagi demo ya, tapi ini kan bukan Indonesia. Dan ternyata ada bapak-bapak, dia berjenggot begitu, dia berdiri di tengah jalan, pakai kayak jodoh gitu ya, dia naik situ lalu dia teriak-teriak. Dia bilang, kamu semua harus bertobat ya, repent, you must repent or you go to hell. Katanya gitu pokoknya. Kamu harus bertobat kalau mau masuk surga. Kalau enggak kamu masuk neraka. Wah, dia terus teriak-teriak. Katanya kamu itu setiap malam cuma bisa mabuk-mabukan. Kamu harus bertobat. Ayo bertobat. Wah, pokoknya dia teriak-teriak di tengah jalan. Kira-kira kalau Bapak Ibu jalan terus melihat ada pemandangan kayak gitu, gimana reaksinya? Mau bertobat? Enggak, saya juga malah takut ya. Apa ini teriak-teriak kayak begitu? Saya malah jauhin aja. Jadi apa? Nggak kenal gitu kan? Saya nggak ngerti. Padahal pesannya kan benar, yang dia serukan benar, maksudnya baik. Saya juga tahu memang orang-orang sana itu tiap malam kerjanya mabuk-mabukan. Iya, memang harus bertobat. Iya, pesannya benar. Tapi caranya itu aneh, nggak masuk zaman sekarang. Nah, ketika saya lihat orang itu, saya teringat, Anda tahu ini siapa? Yohanes Pembaptis. Zaman dulu yang memang kayak gitu gaya penginjilannya. Zaman dulu Yohanes Pembaptis dia berdiri di pinggir Sungai Yordan. Ayo, beri dirimu dibaptis, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Terus kira-kira orang-orang bertobat enggak? Bertobat zaman itu mah ya, zaman itu mereka terpesona. Wah, siapa nih membawa pesan keselamatan? Wah, aku harus bertobat. Oke, aku mau dibaptis. Nah, jadi banyak yang mau beri diri dibaptis. Zaman itu oke. Zaman 2000 tahun yang lalu boleh kayak begitu. Orang juga nggak ngerti
pesan pertobatan, mereka juga mau. Tapi zaman sekarang cara ini udah nggak bisa lagi, udah nggak masuk. Orang udah terbiasa lihat TV, lihat tontonan yang menarik, hiburan yang menghibur, bukan dimarah-marahi, diteriak-teriaki, dikotori. Orang udah nggak mau. Orang zaman sekarang udah bosan ya dengar janji-janji palsu. Wah, nanti saya akan berikan ini kalau kamu ini. Ya, cuma udah bukti aja deh, saya nggak mau janji. Orang zaman sekarang udah lebih skeptis, udah terlalu banyak dibohongi, udah terlalu banyak hiburan yang menarik, sehingga gaya penginjilan kita juga harus berubah, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Jadi kita nggak bisa berdiri di tengah jalan terus kita teriak-teriak, nggak bisa, dijamin nggak ada yang ikut ya Bapak Ibu. Jadi makanya kita mau lihat apa sih gaya penginjilan masa ini, apa yang harus kita lakukan untuk mewartakan kabar gembira di masa ini. Nah, nomor 1 dikatakan lebih banyak membagikan kesaksian iman daripada mempertobatkan. Kata kuncinya kesaksian iman. Boleh digaris, boleh distabilo ya, udah ditebelin. Kesaksian iman. Orang zaman sekarang udah nggak mau janji, tapi mau. Kalau saya di sini teriak-teriak, terus nanti besok mungkin Anda ketemu saya lagi minum-minum, mabuk-mabuk, wah langsung lapor semua, ya hilang semua yang udah didengar malam ini. Wah ternyata kesaksian imannya nggak cocok. Wah ternyata gaya hidup si keluarga itu nggak cocok. Orang zaman sekarang ingin lihat bukti. Mereka nggak mau cuma diajarin di khotbah itu udah bisa. Maka kita juga bukan pengajar ya, kita bukan mengajari mereka ayat-ayat Alkitab. Nih, kalau kamu mau kenal Yesus ini ayatnya, baca Alkitabnya. Tetapi kita menunjukkan kepada mereka bagaimana kita hidup. Kita mewartakan kabar gembira lewat sikap hidup kita sehari-hari. Apakah ada perubahan dalam hidup saya atau tidak? Ada seorang suami istri, sepasang suami istri. Suaminya tuh nggak pernah ke gereja, tapi istrinya rajin ke gereja. Lalu satu hari istrinya ikut camp, dan setelah ikut camp dia jadi aktif pelayanan, dan ternyata di rumah pun sifatnya berubah. Si istri ini ada perubahan. Dia jadi sabar, dia nggak ngomel-ngomel lagi, sehingga si suami melihat kok istri saya berubah ya. Kenapa ya? Lalu si suami pengen tahu, dia nggak minggu ke gereja, terus berubah. Ada apa nih di gereja? Jadi dia pengen tahu, dia ikut ke gereja. Dia pengen tahu apa sih yang mengubah istrinya itu. Nah, jadi ini kesaksian hidup. Karena ada perubahan yang terjadi dalam hidup si istri, suaminya tertarik. Gak usah dikhotbahin pakai ayat, gak usah. Dia tertarik karena melihat kesaksian hidup ya, atau kesaksian iman. Nah, maka kita lihat ya, tadi kan lebih banyak membagikan kesaksian iman daripada mempertobatkan. Terus di bagian bawah ada AD1, kesaksian iman. Ini maksudnya penjelasan untuk bagian kesaksian iman. Boleh ya kita baca lagi. Aku minta tolong Kiren aja deh, tolong membacakan. Kesaksian iman. A. Melalui kesaksian iman, seseorang membawa kabar baik memfasilitasi proses pertobatan dalam kehidupan seseorang. Yang B. Proses tersebut menyemangati orang untuk mengintegrasikan imannya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. C. Pusat dari proses tersebut adalah Yesus Kristus yang memanggil kita kepada kehidupan seutuhnya. D. Tugas khusus seorang pembawa kabar baik: membagikan pengalaman iman sendiri secara bebas melalui cerita-cerita dan memancing cerita tentang pengalaman iman orang lain dengan maksud
mengajak satu sama lain ke arah pertobatan yang lebih mendalam. Terima kasih sudah dibaca. Nah, jadi itu maksudnya, ya. Intinya ialah lewat kesaksian iman. Tugas kita sebagai pembawa kabar baik membagikan pengalaman iman kita. Ya, itu yang penting. Nanti kita belajar dalam 5 langkah evangelisasi itu. Gimana sih cara membagikan kisah iman kita? Oke, terus yang kedua, selain kesaksian iman, maka Santo Fransiskus Assisi katakan, preach the gospel at all times and when necessary, use words. Wartakan Injil setiap saat. Kalau perlu, gunakan kata-kata. Artinya kita mewartakan Injil nggak perlu lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan kita, sikap kita yang mengasihi, yang lebih sabar. Orang lain pandemi panik, kok orang ini tetap tenang, sabar, kenapa ya? Nah, itu sikap hidup kita. Orang lain kalau anaknya bandel kok marah-marah, kok tumben sekarang si mama nggak marah-marah lagi? Nah, si anaknya bingung, kenapa mamaku? Ada apa mamaku? Ini kesaksian hidup, ada perubahan yang terjadi. Nggak perlu lewat kata-kata. Terus yang kedua adalah keterlibatan dan partisipasi kaum awam. Ya, poin 2. Lebih banyak menekankan keterlibatan dan partisipasi kaum awam. Kalau dulu penginjilan hanya tugas imam. Apalagi sebelum Konsili Vatikan II, kalau yang angkatan-angkatan lama mungkin masih tahu bahwa dulu itu umat nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh pegang Alkitab. Katanya takut salah tafsir. Tetapi sekarang gereja menyadari Alkitab ini sumber hidup. Masa umat nggak ngerti Alkitab? Jadi umat boleh baca Alkitab. Justru harus baca Alkitab. Terus gimana kalau nggak ngerti? Ya nggak apa-apa. Ada gereja, ada imam, ada pastor yang bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar. Tapi awam boleh silakan baca sendiri. Nah, jadi ada keterlibatan, ada partisipasi kaum. Dan kaum awam ini sebetulnya punya tugas yang khusus. Ya, kita lihat di halaman 4. Halaman 4 alinea kedua dari atas. Paulus. Nah, ketemu? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Paulus ke-6 dalam himbauan apostolik Evangelii Nuntiandi menegaskan kembali peran awam dalam penginjilan. Awam oleh panggilan khusus mereka ditempatkan di tengah-tengah dunia dan diberi tugas-tugas duniawi yang sangat beraneka macam. Justru karena alasan-alasan tadi, tentu melaksanakan suatu bentuk evangelisasi yang sangat khusus. Nah, lalu di belakangnya ada tulisan EM 70. EM itu singkatan dari Evangelii Nuntiandi buku ini. Jadi kalau Anda nanti lihat di nomor 70, ya ini kalimatnya, ya. Jadi kalau ada tulisan EM berarti itu kutipan dari Evangelii Nuntiandi. Kaum awam punya tugas khusus, punya peran khusus, punya sesuatu hal yang khusus yang tidak dimiliki oleh imam. Ya tentu imam dia mempersembahkan sakramen, ya beda. Tapi kita punya panggilan khusus. Contohnya, Bapak Ibu di sini kan terlibat di dunia kerja ya, pada kantor. Berapa banyak di sini yang pergi ke kantor tiap hari? Banyak. Ada yang punya usaha sendiri? Banyak juga. Bayangkan kalau tiba-tiba satu hari ada pastor datang ke kantor Anda. Terus pastornya bilang, "Sob, siapa yang mau curhat? Boleh curhat ke saya." Ada nggak sih yang mau curhat? Mungkin bingung juga, ini siapa datang-datang ke kantor ya? Apa ini pastor kok datang ke sini? Tapi kalau kita, Anda yang setiap hari ketemu dengan rekan kerja Anda, terus Anda tahu masalah dia, Anda bisa menolong dia. Anda bisa mewartakan kabar sukacita kepada teman Anda itu. Dan mereka gak akan merasa risih atau asing, karena tiap hari juga ketemu, ini teman saya sendiri, dan akan lebih dipercaya. Nah, jadi ini kekuatan kaum awam. Kita masuk
kehidupan duniawi yang tidak terjangkau oleh kaum religius. Kalau kaum religius, dia berpusat di gereja, kehidupan gereja. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang jarang ke gereja? Orang-orang yang mungkin anti, udah malas lah ke gereja, udah malas sama pastor. Nah, kita kaum awam yang bisa menjangkau orang-orang seperti itu. Jadi kita punya kekuatan yang khas, yang spesial, yang khusus. Nah, itu kekuatan kita kaum awam. Boleh kasih tahu dulu kanan, kiri, depan, belakangnya. Kamu punya kekuatan spesial. Kasih tahu, ayo, khususnya yang badangan ringan. Nah, lalu apa hasil penginjilan kita? Hasil penginjilan kita adalah, boleh dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Hasil kan? Orang Katolik dewasa yang berdedikasi, yang mengalami perkembangan rohani terus-menerus. Jadi yang tadi itu nggak baperan, nggak gampang marah, tapi dia terus-menerus mengalami perkembangan. Bapak Ibu sekalian, memang bukan akhir ya. Saya pun terus-menerus mengalami perkembangan rohani. Dulunya suka marah-marah, sekarang lebih sabar. Tapi juga masih harus terus berjuang ya. Kadang juga masih kepengen marah. Tapi inilah evangelisasi. Terus-menerus ada perkembangan rohani. Ya. Ini tugas kita, tujuan kita untuk menghasilkan orang Katolik dewasa yang berdedikasi. Ada yang tahu ini gambar apa? Lagi ngapain? Lagi peragaan ya. Kalau pesawat mau terbang, pasti pramugari itu kasih peragaan. Ini loh cara pakai pelampu kayak begini, nanti ditiup bisa nyalain lampu di sini. Ini loh cara pakai masker oksigen, kalau maskernya turun, nah ini terus karetnya dibelakangin, dia ajarin caranya. Setiap kali pesawat mau terbang, diajarin caranya. Pertanyaannya, emangnya pesawatnya mau jatuh? Kenapa diajarin terus? Kenapa? Berjaga-jaga. Tapi apakah pesawat itu terbang dengan mengharapkan mau jatuh? Kan enggak. Mungkin dari beribu-ribu saya baca di internet, saya cari tahu berapa banyak sih orang yang udah pakai pelampung ini. Sedikit sekali, bahkan hampir nggak pernah kepake. Karena umumnya pesawat yang mendarat dengan selamat atau mungkin tergelincir udah sampai tempat tujuan, tapi nggak pernah mesti sampai harus pakai pelampung ini. Jadi walaupun si pramugari tahu kita mah akan selamat sampai tempat tujuan, tapi dia tetap ajarkan caranya supaya nanti saat terjadi sesuatu kita nggak usah ingat-ingat lagi. Jadi dari memori jangka panjang, pengetahuan itu disimpan ke memori jangka pendek supaya kita ingat, oh ya caranya begini, kan baru diingetin tadi sejam lalu. Demikian juga dengan kita di dalam CAP ini. Mungkin Anda sekarang juga masih ragu, terus masih bingung, aduh nanti kalau saya udah lulus CAP, terus saya mesti ngomong tentang Yesus kepada orang, aduh selama ini juga gak pernah. Aduh kalau saya udah lulus CAP, apa nanti saya mesti bicara di depan kalau pertemuan lingkungan, saya mesti ngajar? Aduh selama ini juga doa aja gak bisa. Aduh berarti kalau lulus CAP saya mesti ngapain ya? Aduh takut. Nah jangan takut Bapak Ibu. Anda ikut CAP bukan berarti harus melakukan sesuatu di akhir. Tetapi Anda belajar caranya supaya nanti kalau suatu saat dibutuhkan, kalau suatu saat Anda ketemu dengan orang yang membutuhkan, Anda bisa melakukannya. Anda bisa mewartakan kabar sukacita itu. Sama seperti ini, peragaan pesawat ini. Pokoknya belajar aja dulu. Nanti kapan dipakainya? Ya nggak tahu. Tapi Anda siap sedia untuk menjadi saksi Kristus saat ada orang yang membutuhkan. Nah, jadi siap Bapak Ibu? Siap untuk menjadi utusan Kristus? Sekarang lebih keras nih suaranya daripada tadi. Boleh tepuk tangan buat kita semua.
evangelizer, yang satu namanya evangelis. Ada di halaman 12. Perbedaan evangelizer dan evangelis. Nanti Anda boleh baca lagi ya. Malah sebetulnya dianjurkan kalau sebelum, nanti kan minggu depan bab 2 nih, Anda baca dulu di rumah bab 2 apa isinya, supaya saat pengajarnya mengajarkan Anda udah tahu, jadi udah bisa nangkep kira-kira oh seperti ini ya. Jadi nggak blank, datang dengan pikiran kosong, tapi Anda udah tahu kira-kira. Nah, evangelizer dan evangelis apa bedanya? Ini, kalau evangelizer adalah kita semua orang percaya itu adalah seorang evangelizer. Dan evangelizer ini telah menerima pewartaan kerajaan Allah dan keselamatan. Dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik dengan kata-kata dan hidup nyata. Ini evangelizer. Sedangkan evangelis itu adalah orang yang punya komitmen khusus untuk menjadi pewarta kabar gembira. Jadi biasanya dia punya pelatihan khusus. Dia harus ikut dulu satu pelatihan, baru dia boleh mewartakan, baru dia boleh berdiri di depan, berkhotbah, membawa renungan. Ini evangelis. Ada komitmen khusus, ada pelatihan khusus, ada peran yang khusus. Tetapi evangelizer itu semua orang. Artinya Anda dan saya, kita semua sebetulnya adalah evangelizer. Maka itu sebabnya kursus ini namanya kursus evangelisasi pribadi. Lulusan CAP bukan orang yang menjadi evangelis yang berdiri di depan. Ya, jadi jangan sampai nanti Anda selesai CAP ini terus Anda datangin Pastor Hendra, Pastor, saya udah lulus CAP, ayo saya mau khotbah di misa, ya, gak usah ya, bukan begitu. Jangan mengkudeta pastor, tapi kita semua adalah evangelizer yang dipanggil untuk menjadi pewarta kepada orang-orang di sekitar kita secara pribadi. Mungkin itu keluarga kita, anak kita, pasangan kita, keluarga kita, teman kita, secara pribadi, ya, jadi bukan evangelis. Tapi kalau nanti ternyata Anda tertarik, wah saya ingin nih mendalami secara khusus, nah silakan boleh menghubungi pastor. Pastor, gimana caranya? Saya mau lebih dalam mendalami pewartaan Injil. Nah, jadi itu ya, kursus evangelisasi pribadi. Kenapa pribadi? Karena ini penginjilan antar pribadi. Kenapa evangelisasi? Tadi kita sudah belajar. Apa itu evangelisasi, Bapak Ibu? Mewartakan kabar gembira, kabar baik. Dan evangelisasi itu tugas siapa? Tugas kita semua. Minggu depan nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa sih evangelisasi? Kabar gembira macam apa sih yang diwartakan dalam evangelisasi ini? Nah, lalu ini namanya kursus. Kalau kursus beda sama seminar. Seminar kan sekali datang beres. Tapi kalau kursus biasanya butuh jangka panjang dan tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kursus kita ini berjalan dengan baik. Nah, jadi sekarang kita akan bahas sedikit hal-hal teknis tentang kursus evangelisasi pribadi. Tapi sebelumnya saya mau tanya, sampai penjelasan tadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Atau udah bingung? Atau udah terserah? Oke, kalau masih aman kita lanjut. Kursus evangelisasi pribadi ini berbeda dari kursus-kursus lain. Bukan cuma saya yang bicara atau pengajar yang bicara, tetapi dalam kursus ini ada ibadat, ya tadi kita sudah lakukan ibadat pembuka dari buku ibadat ini. Itu juga bagian yang penting dari camp, ya. Jadi itu bukan cuma pengisi waktu aja pembuka, bukan. Tapi ibadat ini kalau Anda perhatikan, boleh dibuka dulu buku ibadat. Halaman 1. Tadi kita kan
satu ya. Di bagian atasnya ada tulisan digunakan untuk bab 1 introduksi dan orientasi. Jadi ini memang ibadah yang khusus dirancang buat mendukung bab 1. Nanti berikutnya kalau kita buka halaman 3 itu buat bab 2 sesi 1. Jadi setiap bab itu ada ibadatnya sendiri. Dalam setiap ibadat itu ada bacaan Alkitab. Bacaan Alkitabnya disesuaikan dengan bab itu. Jadi pasti nyambung bacaan Alkitab. Jadi ini juga bagian penting dari kursus kita. Lalu setelah ibadat ada pengajaran. Nah, di minggu-minggu depan nanti selain pengajaran ada sharing kelompok. Nanti Anda akan dibagi dalam kelompok. Kelompoknya akan tetap sampai akhir. Nah, biarlah kelompok itu jadi teman-teman kita yang mendukung kita juga menyemangati di dalam perjalanan kita yang cukup panjang ini ya sampai bulan Juni ya. Jadi bertahan terus ya Bapak Ibu. Lalu nanti di bab-bab akhir juga ada role play. Kita mau praktekkan apa yang sudah kita pelajari 5 langkah itu. Jadi dalam kursus ini ya cuma teori, ada prakteknya juga, ada latihan. Dan mungkin kadang-kadang ada PR. Ya jangan takut Bapak Ibu sekalian dan jangan merasa ada PR ya. PR-nya nggak banyak. Ini sudah jauh dikurangi. Dulu zaman saya ikut TEP itu ada ujian di akhir ya, ada PR, ada ujian. Waduh, ujiannya itu esai tentang 5 langkah itu. Dan terus bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut CAP mereka komplain, mereka bilang, aduh saya udah lama nggak sekolah, udah lama nggak kuliah, nggak bisa ujian katanya. Jadi akhirnya dihilangkan ujiannya. Jadi Anda beruntung ya. Nah, supaya kita semua mendapat manfaat maksimal dari CAP ini, diharapkan Anda semua bisa hadir, terus 100% hadir, supaya ilmunya dapat lekar. Karena kalau cuma teori baca sendiri bukunya bisa, tapi karena ada latihannya, ada diskusinya, ada role play, nah itu yang nggak bisa didapat dengan baca buku saja. Di akhir CAP ini, nanti Anda akan mendapat sertifikat tanda kelulusan. Sertifikat hanya akan diberikan kepada mereka yang hadirnya di atas 80%. Ya, jadi Bapak Ibu harusnya mah hadir terus. Tapi kalau sampai aduh sekali nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misal nanti ternyata aduh saya udah banyak nih bolosnya, gimana ya? Udah aja gitu saya berhenti aja. Nah, jangan. Karena sertifikat itu kan cuma kertas aja, tanda keikutsertaan Anda. Yang penting adalah ilmunya, supaya Anda bisa menjadi evangelizer yang baik. Itu yang terpenting, benar kan? Atau sertifikatnya itu. Nah, jadi maksudnya kalau Anda nanti sudah berapa kali, aduh saya kok banyak bolosnya, nggak akan dapat sertifikat, nggak apa-apa. Ikuti saja dulu CAP-nya sampai akhir. Minimal Anda dapat ilmunya. Sertifikat ya urusan belakangan. Toh sertifikatnya juga nggak bisa kalau dipakai ngelamar kerja, nggak laku ya dibawa ke kantor manapun. Mungkin kalau ke paroki laku, pastor saya mau jadi ketua lingkungan nih, udah berbekal sertifikat CAP, nah pasti diterima sama pastor. Oh ya silakan. Jangan ada yang mau jadi ketua lingkungan. Ya, jadi jangan patah semangat, hadir terus sampai akhir. Kasih tahu lagi teman kiri kanan depan belakangnya, jangan bolos, jangan bolos. Lalu diharapkan Anda juga berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan. Jadi kalau misal tadi ibadat ada jawaban yang harus dibacakan semua, kita ikut aktif. Nanti kalau kelompok Anda kebagian tugas, ikut aktif juga. Tugas, nah nanti akan ada tugas. Ya salah satunya bergantian setiap kelompok memimpin ibadat pembuka. Ya, nanti caranya pasti akan dijelaskan lebih lanjut oleh panitia. Lalu juga mungkin nanti di bab-bab belakangan itu ada tugas-tugas khusus yang harus diselesaikan. Apa
Tapi jangan khawatir, nggak banyak lah tugasnya. Semua juga untuk membantu Anda memahami bahan dengan lebih baik. Dan terakhir, seluruh rangkaian CAP ini akan ditutup dengan retret penerusan tanggal 22-23 Juli. Ini wajib. Jadi kalau Anda mau dapat selembar sertifikat tadi harus hadir 80%, tugas-tugas harus lengkap dan harus mengikuti revus. Jadi tanggal ini tolong dicatat, kosongkan agenda Anda. Ya ini nginap ya, betul ya. Harusnya nginap ya, karena retret namanya. Ini hari Sabtu Minggu. Jadi udah dikasih tahu dari sekarang supaya bisa kalau perlu cuti atau apapun bisa diurus dari sekarang. Bacaan wajibnya tentu ini kitab suci. Diharapkan Anda bawa kitab suci ya dalam CAP ini. Lalu buku coklat ini juga jangan ditinggal. Ini penting ya, buku coklat. Buku kuning nanti ada babnya sendiri dan buku ibadah. 3 buku ini buku wajib yang harus Anda bawa setiap minggu. Selain itu, kalau misalnya rasanya udah kurang ya, saya pernah ngajarkan terus ada satu siswanya dia bilang begini, oh saya udah selesai baca buku coklatnya udah tamat katanya. Jadi dia pengen tahu ada bacaan apa lagi yang bisa dia baca. Nah ini bacaan lainnya. Kalau Anda masih perlu bacaan lain, silakan dibaca. Ada buku iman Katolik, buku katekismus gereja Katolik, atau dokumen-dokumen yang kuning-kuning ini. Ini banyak sekali ya dokumen ini. Ada yang pernah baca ensiklik atau seruan apostolik seperti ini? Enggak? Ya. Ini terbitan KWI. Harganya murah-murah, paling juga 15.000, 12.000 ya satu buku. Tapi zaman canggih sekarang di internet juga banyak. Jadi Anda bisa cari, misalnya Evangelii Nuntiandi, cari PDF-nya ada. Atau Laudato Si yang tentang lingkungan hidup, cari PDF-nya ada. Ini adalah ajaran gereja tentang hal-hal yang khusus, topik khusus. Misalnya ini khusus mengajarkan tentang evangelisasi. Laudato Si khusus mengajarkan tentang lingkungan hidup. Atau ada lagi yang khusus mengajarkan tentang keluarga. Jadi ini juga sesuatu yang perlu kita ketahui. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa orang yang sudah ambil formulir ini. Buat yang belum, nanti sebelum pulang bisa minta ke panitia. Masing-masing perlu 1 lembar formulir ini. Untuk apa formulir ini? Ini namanya formulir komitmen dan pendukung doa. Nanti Anda isi ya, nama lengkapnya siapa, alamat Anda di mana, paroki mana, kota mana. Lalu di sini ada komitmen saya. Nah, saya akan mengikuti semua sesi pengajaran dalam kursus ini secara aktif. Nah, ini kayak komitmen kita supaya kita sungguh-sungguh, oke, aku mau lakukan komitmen ini. Saya akan mengerjakan semua tugas PR yang diberikan begitu Bapak Ibu ya. Saya akan berusaha untuk terus bertumbuh di dalam Kristus dan mewartakan Injil meskipun kursus telah selesai. Saya akan mendaftarkan 2 orang saudara seiman untuk mendukung saya di dalam doa setiap hari. Nanti saya jelaskan apa-apa. Nomor 5, saya akan berhubungan secara teratur dan berdoa bersama pendukung doa saya dan memberikan informasi kepada mereka mengenai hasil kursus ini dalam hidup saya. Karena saya akan berpartisipasi aktif dalam kehidupan paroki atau komunitas dan berusaha untuk membawa orang-orang masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Kristus dalam hidup. Jadi ini komitmen kita. Lalu apa maksudnya pendukung doa? Camp ini kan cukup panjang, sampai Juli, berarti sekitar 6 bulan. Tentunya di tengah perjalanan Anda akan mengalami banyak hal, ya. Ada yang semangat, tapi ada saatnya juga Anda mungkin sibuk, banyak kegiatan. Nah, di saat-saat seperti itu,
kita perlu Roh Kudus untuk terus menguatkan kita, menyemangati kita mengikuti camp ini sampai akhir. Itu sebabnya setiap peserta camp perlu mencari 2 orang yang mau mendoakan supaya Anda itu terus bisa ikut sampai akhir. Jadi wujud doanya adalah mengikuti camp sampai akhir. Nah, siapa 2 orang ini? Ya 2 orang ini harus mau terus mendoakan Anda sampai akhir camp. Bisa pasangan Anda atau mungkin keluarga Anda, teman-teman selingkungan Anda. Pokoknya cari 2 orang yang menurut Anda senang berdoa tentunya. Kalau yang nggak pernah doa, kan nggak didoain. Jadi cari 2 orang yang kira-kira bisa dan mau mendoakan Anda sampai bulan Juli nanti. Ya, boleh siapa saja pendukung doanya. Nanti si pendukung doa ini tanda tangan di bawah ya. Jadi yang membuat pernyataan Anda tanda tangan, lalu pendukung doa ini tanda tangan. Kenapa harus tanda tangan? Karena kalau cuma bisa dukung saya doa ya, dukung saya doa dia iya, tapi benar lupa. Kan sering ya kita gitu, tolong dong doain saya. Iya, benar nggak sih didoain? Nah, belum tentu kan. Tapi kalau dia tekan, ya minimal dia ingat, oh iya ya saya udah tekan, rada serius nih kalau tekan. Ada kontraknya, ada bukti tertulis. Jadi minta mereka untuk menandatangani formulir ini. Lalu ada juga tanda tangan ketua lingkungan dan ketua lingkungan saja. Kenapa perlu tanda tangan ketua lingkungan? Karena camp ini adalah acara gereja, ini acara paroki. Maka keikutsertaan Anda perlu juga diketahui ketua lingkungan Anda, supaya mereka tahu, oh ada anggota lingkungan saya nih, ya. Jadi nggak gelap ikutnya, tapi ada ketua lingkungan yang tahu. Ya, ingat kita kan di gereja Katolik ada hierarkinya. Jadi ini sepengetahuan paroki saya. Begitu. Ada pertanyaan tentang pendukung doa? Boleh. Materai 10.000 ya kalau kamu lupa doa, jebloskan ke penjara. Boleh pakai cap? Ya. Cap gak bisa. Panitia bagaimana perlu cap? Nggak usah. Tapi kalau udah minta, udah takut, berarti ketua lingkungan pasti pegang cap ya. Pasti sekaligus. Udah dicap aja kalau bisa. Semua tahu ketua lingkungannya kan? Ada yang bingung, nggak tahu saya lingkungan berapa? Tahu ya? Kalau yang dari paroki lain, yang minta ke ketua lingkungannya yang di paroki itu, ya. Jangan cari-cari lingkungan di Laurentius, sudah aja dari asalnya aja. Oke ya, soal pendukung doa oke. Nah, kelompok nanti kalau Anda sudah dibentuk kelompok, masing-masing kelompok bikin WhatsApp grup ya supaya bisa janjian kalau ada tugas, juga bisa saling menyemangati. Kalau misal ada temannya, hari ini nggak kelihatan, nah bisa ditanya kamu kemana nih. Mulai minggu depan sih rasanya hidupnya akan berkelompok ya, betul ya teman-teman ya. Jadi langsung kelihatan nih kalau ada teman kelompoknya yang nggak ada. Lalu dalam kelompok itu pilih ketua kelompok. Ketua kelompok ya, pilih satu untuk nanti dia yang bisa dihubungi panitia kalau ada sesuatu. Nah, tugas kelompok antara lain tugas ibadat, tugas doa, role play, saling mengingatkan dan menguatkan, dan juga bersharing. Jadi dalam diskusi Anda nanti ada pelajaran-pelajaran yang ada waktu sharingnya. Nah, di situ Anda bisa saling berbagi pengalaman, saling mungkin yang memberi semangat, penyemangatan. Tapi harap diingat bahwa apa yang diceritakan di kelompok ya udah segitu aja ya. Apa yang diceritakan di kelompok hanya untuk di kelompok. Jangan jadi disebarluaskan. Allah di kelompok saya ya ada loh yang kemarin
Oke? Nah, berikutnya tentang Mars Cap. Dalam cap ini selain ada ayat hafalan yang tadi, juga ada Mars Cap ya. Lagu ini akan kita nyanyikan terus di akhir setiap pertemuan. Lagunya sih nanti yang nyanyi biar panitia, tapi saya mau jelaskan apa sih uniknya dari lagu ini supaya saat nyanyi kita paham. Lagu ini bicara soal ladang sudah menguning. Ya, lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Sekitar kita banyak ladang yang menguning, tapi penuainya itu yang sedikit. Maka Tuhan Yesus mencari penuai-penuai yang mau bekerja di ladangnya. Yesus bertanya, siapa yang jadi penuainya yang mau bekerja bagiku? Lagu ini kayak percakapan. Jadi bait pertamanya Yesus yang bicara. Lalu bait keduanya kita yang menjawab. Ini aku, utuslah aku, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, karena aku nggak berdaya sendiri. Lalu Yesus bilang lagi, oke, kalau kamu mau, kuutus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Kupilih kau, kuutus kau, ku akan menyertaimu. Umatnya menjawab lagi, ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami maju membangun kerajaanmu. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Nah, jadi itu lagunya saut-sautan. Jadi nanti kalau Anda nyanyikan, oh iya ini kata-kata Tuhan, oh iya ini jawaban kamu. Gitu baik. Oke. Kesempatan terakhir, ada pertanyaan? Boleh tentang materi tadi, boleh tentang hal-hal teknis, boleh tentang apapun itu. Bukunya semua sudah terima lengkap ya, 3 buku. Ya, silakan. Oh iya, lupa bilang. Betul, yang tadi ditandatangan formulir itu dikumpulkan ke panitia apa? Oh, boleh dikumpulkan. Nanti udah itu nanti dibagiin sebentar lagi, Ci. Nanti mungkin minggu ini masih dipikirkan dahulu. Nanti mungkin minggu depan sudah boleh, kalau sudah ada yang sudah terisi dikumpulkan ke pendamping kelompok, Ci. Oke, paling lambat 2 minggu mungkin ya. Ya, jadi nanti setiap kelompok ada pendampingnya juga ya dari panitia. Jadi kalau nanti Anda ada pertanyaan atau butuh sesuatu bisa menghubungi pendamping kelompok masing-masing. Nanti dibagikan hari ini, dikumpulkan paling lambat 2 minggu lagi setelah ini. Ya, kalau bisa minggu depan ya lebih bagus. Jadi si pendukung doanya kan sudah bisa mulai berdoa untuk Anda. Ada lagi? Sudah. Oke ya, cukup jelas. Jadi sekali lagi 3 buku ini dibawa terus setiap minggu, Alkitab juga dibawa terus setiap minggu. Saya ingin menutup dengan kutipan dari ini, Evangelii Gaudium dari Paus Fransiskus. Boleh dibaca sama-sama? 1, 2, 3. Sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Berapa banyak orang di sekitar kita yang mengalami kehampaan batin, kesepian, yang menderita, yang mencari jalan tapi tidak menemukan. Dan kita tahu kalau mereka ketemu Yesus, pasti mereka akan menerima sukacita. Kalau mereka bisa merasakan kasih Tuhan seperti yang kita alami, seperti yang saya alami, pasti
pasti mereka nggak akan lagi menderita, tidak akan lagi merasa hampa. Dunia sekitar kita ini menawarkan begitu banyak hal-hal yang membawa kehampaan, menawarkan begitu banyak hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Maka kita semua sebagai orang-orang yang sudah mengenal kasih Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, orang-orang yang sudah aktif memberikan diri untuk melayani Tuhan, tugas kita adalah membawa orang-orang yang juga memerlukan Tuhan. Tugas kita adalah mengarahkan mereka kepada Yesus. Itu panggilan kita, itu perutusan kita, itu tugas kita. Maka mari sama-sama kita cari tahu gimana caranya saya bisa melakukan itu dengan baik. Gimana caranya saya bisa membawa orang kepada Kristus lewat kursus evangelisasi pribadi ini. Maka Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan punya rencana untuk hidup Anda. Itu sebabnya Dia panggil Anda untuk ikut camp di tahun ini, angkatan ini. Mari kita semua tanggapi panggilan Tuhan itu dengan kesungguhan kita mengikut camp ini. Mari saat ini saya ingin ajak Anda untuk berdoa. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau kami boleh Engkau pilih untuk mengikuti kursus evangelisasi pribadi di Paroki Santo Laurentius ini. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang rindu ingin agar kami semakin dekat padamu. Dan Engkau sendiri yang rindu untuk memakai kami, menjangkau lebih banyak jiwa, membawa mereka kepadamu. Kami rindu ingin mengenalmu lebih lagi. Kami rindu juga untuk bisa lebih lagi menghayati iman kami. Kami rindu agar api semangat kami dikobarkan, agar kami selalu bersemangat, menyala-nyala untuk mencari Engkau dan mengenal Engkau lebih lagi. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami bisa mengikuti kursus evangelisasi pribadi ini dengan teguh, dengan penuh ketekunan, dengan aktif hingga akhirnya nanti. Beri kami kesehatan, beri kami juga waktu yang baik untuk kami bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik. Sertai para pendamping kelompok kami, para panitia, beri mereka juga semangat untuk terus mempersiapkan acara ini dengan baik. Sertai para pengajar, supaya mereka juga Kau pakai menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Engkau Bunda yang senantiasa berdoa bagi kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa, sekarang dan waktu kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.